Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saat ini kita akan berbicara bagaimana kita menggunakan waktu hidup kita sebaik-baiknya. Saudara, sering ketika kita menggunakan hari-hari hidup kita melek mata, kita menghirup udara yang baru. Seringkali kita tidak merasakan bagaimana seharusnya kita membuat hidup ini menjadi lebih berguna bagi Tuhan. Ketika kita melek mata, apakah kita mengisi hidup kita dengan baik? Apakah kita bisa mengatur hidup kita dengan baik? Kita lupa, waktu hidup saudara dan saya sangat singkat di muka bumi ini. Hidup manusia paling lama bertahan 70 sampai 90 tahun. Itu pun kalau kuat. Karena sudah banyak sekali orang saat ini belum sampai 70 tahun pun dia sudah harus mengalami perjalanan panjang untuk pulang ke rumah Bapa. Saudara, mari kita mengatur waktu hidup kita dengan baik. Kita isi hari-hari hidup kita dengan baik. Saudara, di akhir-akhir zaman ini kekuatan iblis begitu gencar. Dia menjerat manusia begitu intensitas. Dia terus tidak pernah berhenti. Dia terus menyeret manusia untuk terjatuh supaya manusia tertidur. Saudara, ini yang tidak kita sadari, bahwa iblis terus bekerja, iblis terus berusaha, dia terus berupaya membuat manusia terjatuh. Kalau kita memperhatikan, coba tayangan-tayangan televisi di dunia modern saat ini, apa yang kita lihat? Semua tayangan yang kita lihat sesuatu hal yang menakutkan. Kejahatan terjadi di mana-mana. Lihat, cara kerja iblis begitu cepat. Mereka berusaha membuat orang terseret melakukan kejahatan. Bisa dibayangkan, seorang anak kecil diperkosa oleh 14 orang, 7 orang anak kecil. Lihat, 7 orang di bawah umur, dia sudah melakukan kejahatan seperti ini. Saudara, ini sesuatu hal yang sangat-sangat menjadi memprihatinkan dalam kehidupan kita. Kita harus jaga betul. Kita harus bisa menggunakan hidup kita dengan bijaksana. Kita harus bisa menggunakan hidup kita sebaik-baiknya. Jangan kita biarkan berlalu begitu saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama ini kita berpikir, aduh, saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Saya sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rasanya cukup kalau saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti saya sudah selamat. Salah, saudara. Justru ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita harus menunjukkan bahwa kita sebagai orang percaya. Kita harus menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu hidup. Kita harus menunjukkan bahwa ada Roh Allah dalam diri kita. Dan ketika orang lain melihat, dari mana dia melihatnya? Dari perlakuan kita, cara berpikir kita, ucapan kita. Itu yang orang lain lihat. Ingat saudara, jangan buang waktu. Kita harus menggunakan waktu hidup kita sebaik-baiknya. Ketika kita melek mata, mari kita mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita mencari kehendak Tuhan dalam hidup ini? Apa yang kita cari selama ini? Apa yang kita lakukan? Terlalu banyak hal yang kita lakukan itu adalah bukan kehendak Tuhan, tetapi kehendak kita sendiri. Dari mana kita tahu? Terlalu banyak kita memikirkan apa yang kita ingin beli, apa yang ingin kita dapatkan, baik itu dari titel, baik itu dari kekuasaan, baik itu dari harta. Saudara, terlalu banyak yang kita kejar adalah untuk menyenangkan diri kita. Rasanya kita punya mobil A, kita tidak puas, kita melihat mobil B, kita mau mendapatkan mobil B. Ketika kita punya motor A, baru kita pakai setahun, rasanya nggak puas, kita pengen motor yang lebih besar, kita pengen motor gede, kita pengen membelinya, bahkan kita memaksanya untuk beli. Saudara, dunia ini begitu cepat berlalu, waktu ini begitu cepat berlalu. Justru kita harus berkejar-kejaran dengan waktu ini, saudara. Kita tidak bisa tinggal diam. Waktu tidak bisa dipercepat dan waktu juga tidak bisa diperlambat. Semua gerakannya sama. Waktu ini berputarnya sama. Dalam satu hari, dalam satu jam, dalam satu detik, semua sama. Berputarnya, kecepatannya semua sama. Lalu bagaimana kita bisa mencapai target? Hidup saudara dan hidup saya seharusnya kita bisa mengambil keputusan bahwa aku tidak akan berlari tanpa tujuan. Berarti kita harus bisa berlari dengan tujuan. Ketika waktu ini berjalan terus, kita harus punya tujuan. Tujuan kita kemana? Tujuan kita jelas, kita harus mencapai langit yang baru dan bumi yang baru. Untuk mencapai langit yang baru dan bumi yang baru, kita harus bisa berkejar-kejaran dengan waktu. Kita harus bisa cepat, kita harus sadari, ketika kita menggunakan waktu kita sebaik-baiknya, sebenarnya di dalam waktu itu ada kesempatan. Kalau kita menyadari, kesempatan tersebut itulah kesempatan sebagai sebuah ibarat kendaraan. Kalau saya naik sebuah kendaraan, saya naik mobil dengan kecepatan 50 km per jam. Buat saya rasanya cukup 50 km per jam, tidak perlu menambah kecepatan. Kalau saya menambah kecepatan berarti itu sengsara. Kalau saya menambah kecepatan itu mempersulit saya, itu membuat saya repot, membuat saya sangat sulit. Tapi ketika saya nyaman dengan lari 50 km per jam, saya bisa nyantai, saya bisa kemana-mana dulu, saya bisa belok kiri, belok kanan. Saudara,
Itu membuang waktu. Justru kita harus berlari, mengarahkan tujuan kita. Kita harus mencapai target kita dengan cepat. Waktunya sama, cuman bagaimana kita mempercepat hidup kita untuk mencapai tujuan. Bagaimana kita bisa memacu kendaraan ini cepat sampai tujuan. Berarti kita harus bisa mencapai dan memacu kemampuan kita. Bagaimana upaya kita mengejar dan mencari apa yang menjadi Bapa kehendaki dalam hidup ini. Kita kejar terus, kejar terus. Jangan kita santai. Cukuplah saya seperti ini. Nggak perlulah saya repot-repot ngejar Tuhan. Nggak perlu saya repot-repot ngoyo, kerja keras. Nggak perlu repot-repot seperti itu. Itu pemikiran yang salah. Saudara, Tuhan menginginkan kita begitu masuk langit yang baru dan bumi yang baru, didapati ada wajah Yesus dalam diri kita. Dan kita harus mengejarnya, karena waktu kita sangat singkat. Kalau waktu kita lama, kalau kita bisa yakinkan bahwa kita tidak pernah mati, it's okay. Tetapi masalahnya dapat dipastikan, saudara dan saya, kita pasti akan mengalami kematian. Kita akan mengakhiri hidup ini. Dan waktunya sangat singkat. Jangan pernah berpikir bahwa masih ada waktu panjang. Siapa yang tahu nanti sore kita masih hidup? Siapa yang tahu nanti malam kita masih hidup? Siapa yang tahu besok pagi kita masih hidup? Tidak ada yang tahu. Justru saat inilah kesempatan terakhir. Kita gunakan sebaik mungkin. Mari, percepat waktu kita. Percepat cara kita mengisi waktu-waktu hidup ini. Bagaimana setiap waktu kita berjalan terus, tidak pernah kembali. Tidak pernah ada satu waktu pun yang kembali. Tidak pernah ada waktu yang berhenti. Justru kita harus terus, kita harus lebih cepat dari waktu. Bagaimana kita menyenangkan hati Bapa, kita memuaskan Dia. Apa yang kita lakukan? Dari sejak kita bangun tidur, kita pikirkan, apa yang Bapa ingin aku lakukan? Bapa, apa yang Kau kehendaki supaya aku lakukan di hari ini? Ketika kita bekerja, mari, apa yang kita harus kerjakan, kita lakukan. Adakah menyenangkan hati Bapa? Saudara, ini yang harus kita pikirkan. Pada saat kita mungkin bekerja, mungkin mengasuh anak. Ketika kita menggendong, apakah kita tidak bisa bersekutu dengan Bapa di surga? Ketika kita sambil memasak di dapur, apakah kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan? Ketika kita bekerja, membersihkan rumah, apakah kita tidak bisa bersekutu? Saudara, seringkali mungkin para ibu-ibu ketika sambil menggendong anak, dia berusaha bagaimana dia bekerja, dia berusaha sambil memasak, bahkan kakinya sambil ngepel dengan kakinya. Dia berusaha memaksimalkan semuanya. Ingat saudara, Tuhan ingin kita maksimal. Tuhan sangat menginginkan saudara dan saya maksimal di dalam mengisi waktu hidup ini. Jangan ada yang waktu terbuang sia-sia. Terlalu banyak waktu yang dibuang oleh kita sia-sia selama ini. Tidak menghasilkan apa-apa. Tidak membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita tidak menyukakan dan menyenangkan hati Bapa. Saudara, inilah waktunya. Tidak ada lagi. Mulai hari ini, siapapun saudara dan dimanapun saudara yang mendengarkan ini, mari, Tuhan menginginkan saudara maksimal mengisi waktu hidup ini dengan baik, maksimal menggunakan kesempatan ini dengan baik. Jangan kita biarkan berlalu waktu hidup kita sia-sia. Kalau kita sebagai seorang pelajar, seorang mahasiswa, mungkin ketika kita membuat tugas saat ini, kita sering berpikir, nanti saja, masih ada waktu besok, begitu besok harinya, masih ada waktu lusa, begitu lusa, masih ada waktu minggu depan. Dan sampai akhirnya harus mengumpulkan tugas tersebut yang didapati. Justru kita tidak pernah bisa menyelesaikannya. Karena kita membuang waktu begitu rupa. Waktu yang begitu berharga dibuang begitu rupa. Saudara, mungkin orang berkata waktu adalah uang. Tetapi para rohaniawan sering berkata waktu adalah anugerah. Harus saudara ingat, waktu bisa menjadi anugerah dan juga bisa menjadi kutuk dalam hidup kita. Waktu akan menjadi anugerah bagi kita ketika kita menggunakan waktu tersebut untuk bagaimana kita mencari dan melakukan kehendak Bapa. Tetapi waktu akan menjadi kutuk ketika kita melakukannya hanya memuaskan diri kita, memuaskan ego kita, memuaskan jiwa kita. Kita tidak pernah memuaskan hati Bapa. Hal ini ada di tangan kita. Saudara mau memilih mana? Waktu saudara menjadi kutuk atau waktu saudara menjadi berkat? Sekaranglah waktunya pilihan. Ingat, isi hari kita dengan bijak, isi hari kita dengan baik, manfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini. Jangan sampai berlalu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.